Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 1 September 2023, hari Jumat, dan juga hari pertama di bulan September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU-USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin, yang dimana saya perkirakan adalah harga itu kemungkinan akan bergerak ranging, yang dimana pasti akan menunggu berita daripada NFP pada hari ini. Karena kalau kita lihat berdasarkan berita kemarin ya, berita kemarin kita melihat bahwa dari segi Core PCE Price Index itu tidak mengalami kenaikan, cenderung flat ya, dari 0,2 tetap di angka 0,2. Untuk tingkat penganggurannya sendiri itu mengalami revise kenaikan dari 232, diperkirakan akan naik ke 236, ternyata yang keluar adalah 228. Dan data ini tidak cukup untuk bisa membuat XAU-USD drop cukup parah kemarin. Apalagi ditambah dengan adanya berita mengenai personal income dan personal spending, yang dimana ini juga menjadi faktor yang ada di dalam PCE Price Index sendiri. Karena kalau kita lihat ternyata personal income dari warga negara di Amerika Serikat itu ternyata sedikit drop dari 0,3 ke 0,2, sedangkan dari spendingnya itu dari 0,6 ke 0,8. Dan kemungkinan saya rasa inflasinya akan cenderung akan naik lagi. Karena kalau kita lihat personal spending dari orang-orang di Amerika Serikat itu kembali meningkat dari 0,6 ke 0,8. Bahkan ini meningkat dari bulan Juni dari 0,1 kemudian ke 0,6 dan kemudian ke 0,8%. Jadi dampaknya untuk berita inflasi nanti di minggu depan kemungkinan akan sangat berdampak ya. Jadi kalau hari ini, karena berita hari ini kita ada yang namanya berita NFP ya. Selain NFP kita juga ada berita mengenai ISM Manufacturing PMI. Jadi kalau dilihat untuk data NFP sendiri, di sini mengalami penurunan dari 187.000 drop ke 166.000. Untuk tingkat pengangguran sendiri itu cenderung flat dari 3,5% ya, diperkirakan akan tetap ke 3,5%. Sedangkan untuk dari segi ISM Manufacturing PMI itu mengalami kenaikan sedikit dari 46,4 ke 46,9. Untuk dari segi average hourly earning itu mengalami turun sedikit dari 0,4 ke 0,3. Jadi untuk hari ini saya rasa berita dari segi USD akan lumayan membuat pergerakan market cukup heboh nanti malam. Ini dari jam setengah 9 WITA atau enggak jam setengah 8 WIB, lalu diikuti oleh Manufacturing PMI di jam 10 WITA atau enggak di jam 9 WIB. Jadi hanya jeda lagi 1,5 jam aja ada berita lagi. Untuk berita NFP kali ini ya berdasarkan apakah kita bisa melihat dampak NFP berdasarkan data ADP ya, karena kalau kita lihat data ADP kemarin itu kan mengalami drop yang sangat signifikan membuat market itu sedikit shock ya, dari 371.000 ke 177.000. Itu lumayan penurunannya. Apakah kita bisa melihat data NFP berdasarkan data ADP kemarin? Saya rasa tidak begitu ada hubungannya, karena di sini adalah NFP ataupun non farm ya, berbeda dengan ADP kemarin. Jadi untuk dari segi NFP sendiri berdasarkan data setiap bulannya itu mengalami penurunan ya. Jumlah orang yang bekerja itu terus mengalami penurunan. Karena kalau kita lihat dari bulan Juni kemarin dari 300.000 lalu drop ke 200.000, kemudian drop ke 180.000 dan sekarang diperkirakan akan drop lagi ke 169.000. Jadi untuk nanti malam jika NFP nanti malam itu bisa drop di bawah 169.000 dan tingkat unemployment rate itu naik ke 3,6% ya, balik ke 3,6 yaitu di di bulan Juli bulan lalu, maka kita bisa melihat
eh, penurunan dari indeks dolar ataupun dari DXY itu sendiri mengalami penurunan, sehingga kalau dilihat XAUUSD pasti akan bergerak naik ya. Dan itu juga harus diikuti oleh manufacturing PMI yang kalau bisa itu masih stay di bawah 50 ya. Walaupun di sini nanti misalnya data yang keluar adalah angkanya adalah 47 ya, misalnya nanti malam di sini keluarnya 47, saya rasa itu tidak akan terlalu berpengaruh ya. Selama angkanya itu masih stay di bawah 50, karena kalau teman-teman bisa lihat di sini bahwa 50 itu menjadi titik kunci ya. Karena jika angka di atas 50 itu mengalami ekspansi dan jika di bawah 50 itu mengalami kontraksi. Yang dimana ekspansi itu berarti perekonomiannya bagus dan sedangkan kontraksi berarti perekonomiannya sedang kurang bagus. Oke. Untuk hari ini secara XAUUSD ya, kemarin sudah saya katakan bahwa area tahanan yang bisa membuat harga itu sedikit memantul adalah bisa di harga 1938, maaf. Karena kalau dilihat ini merupakan area rally base rally di H4 ya. Rally base rally di H4. Jadi ini merupakan suatu area tahanan yang bisa dijadikan faktor harga itu untuk bisa berhenti sementara ya. Kenapa saya katakan itu sementara? Karena kalau kita lihat rally base rally-nya di sini, rally kedua setelah base itu tidak sepanjang rally yang pertama. Karena kalau kita lihat besar rally-nya itu seperti ini ya. Kalau kita ibaratkan dengan tanda panah ya. Ini rally, kemudian di sini base, kemudian di sini rally. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat bahwa rally yang ada di sini, rally setelah base itu lebih pendek dibandingkan rally yang pertama. Jadi itulah yang saya katakan kenapa base di sini itu hanya membuat sementara saja, tidak bisa membuat pantulan yang cukup jauh. Terkecuali misalnya 1:1 ataupun kalau lebih bagus 1:2. 1:2 itu maksudnya adalah rally yang pertama itu 1 jaraknya dan kemudian rally yang kedua itu jaraknya 2, maka itu baru bisa dikatakan rally base rally yang sangat bagus. Jika bandingnya itu adalah 1:0,5 yang seperti ini, saya rasa base di sini hanya menjadi pijakan sementara yang kecenderungannya itu bisa di break ya, bisa di break ke bawah. Tapi itu masih bisa dijadikan sebagai lantai pertahanan support yang ada untuk saat ini ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan candle daily, akhirnya selama 3 hari kemarin kita melihat yang adanya candle merah di sini. Dan harga pun tidak berhasil membuat kenaikan di atas 1950. Harga itu berarti masih respect terhadap area supply kita yang ada di 1950. Berarti harga itu kemungkinan masih terjebak di antara 1938 sampai 1950. Oke. Kemarin ada yang komen berdasarkan weekly ya. Berdasarkan daily ya. Kalau kita lihat dari time frame daily, harga saat ini itu masih yang namanya cenderung bearish trend ya. Kalau kita pindah ke time frame weekly, jelas banget kita masih dalam kondisi bullish market masih kelihatan banget ya. Apalagi kalau kita lihat dari structure monthly kemarin kita ditutup dengan candle bearish di sini, yang dimana candle bearishnya di sini itu mempunyai ekor yang cukup panjang ke bawah. Lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa dari bulan Juni, Juli dan Agustus itu tidak ada pergerakan yang signifikan di XAUUSD ya. Karena kalau kita lihat dari time frame monthly 3 bulan ke belakang itu ternyata pergerakan XAUUSD itu terjebak dari 1982 drop sampai ke 1893 dan begitu terus selama 3 bulan kemarin ya. Jadi harga itu tidak kemana-mana sebenarnya. Tapi karena dari segi weekly masih bullish, daily kita masih bearish, oleh karena itu kita turunkan time frame saja ke daily ya, nggak usah sampai ke weekly. Karena kalau teman-teman
itu ke weekly, berarti pandangan teman-teman itu berarti ke monthly ya. Karena kalau daily kita bisa melihat ke H4 lalu bisa turun ke H1. Lalu untuk hari ini apakah kita bisa open trade? Kalau berdasarkan hari ini ya, sekali lagi harga itu masih terjebak di antara 1950 sampai di 1938. Walaupun 1938 di sini itu seperti yang sudah saya katakan, kecenderungannya adalah bisa memantul, tapi saya rasa pantulannya itu tidak akan terlalu tinggi ya. Misalnya karena harga sekarang kan belum kena nih. Harga sekarang belum kena sama sekali, tapi harga sudah mantul, bagaimana nih? Ya sudah, jangan dipaksakan untuk open ya. Kita strict, ataupun kalau saya pribadi saya lebih strict kepada rules yang dimana jika harga itu kena suatu zona ataupun suatu area demand ataupun supply, support ataupun resistance, di sana baru saya akan bereaksi berdasarkan harga apa yang akan terjadi ataupun candle apa yang akan terbentuk. Misalnya harga seperti ini belum kena area demand ataupun area supportnya, tapi harga sudah terlanjur tinggi, ya sudah, biarkan saja. Berarti kita lebih baik menunggu nanti pada saat berita NFP. Kalau saran saya pribadi, lebih baik menunggu data NFP nanti malam untuk melihat kecenderungannya adalah bagaimana. Ya. Tapi mengingat ya, ini saya bocorkan sedikit ya, untuk di minggu depan. Untuk minggu depan itu kita ada yang namanya berita, tapi minggu depan tidak ada terlalu berita ya, berarti lagi 2 minggu ya. Berarti minggu depan kita tidak ada berita apapun tentang USD yang terlalu signifikan. Saya kira itu minggu depan itu adalah inflasi, ternyata bukan ya. Jadi saya lebih baik untuk menunggu data NFP nanti malam, sehingga itu nanti akan bisa memberikan pergerakan yang lebih jelas untuk di minggu depan. Karena sekali lagi NFP merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak, selain berita dari Core PCE Price Index kemarin, ya kan? Selain dari segi Core PCE Price Index kemarin, maka untuk hari ini ada faktor yang kedua yaitu NFP, dan sedangkan faktor yang ketiga adalah tingkat inflasi itu sendiri ya. Jadi ada 3 faktor yang penting untuk menentukan suku bunga pada bulan ini, yaitu yang akan terjadi di tanggal 20 September nanti ya. 20 September itu berarti di minggu ketiga bulan September di hari Kamis pagi seperti biasa. Jadi ingat ada 3 faktor. Yang pertama Core PCE. Core PCE ternyata hasilnya flat ya, tidak ada kecenderungan apapun. Nanti malam kita ada berita NFP, dan di 2 minggu berikutnya kita ada berita tentang inflasi. Jadi untuk yang ingin trade setelah data NFP, saya rasa itu lebih worth it karena teman-teman bisa trading selama 1 minggu ke depannya nanti. Karena dengan data NFP nanti malam, itu kemungkinan akan menentukan pergerakan XAU-USD nanti di minggu depan ya. Tapi kalau mau yang ingin scalping cepat-cepat aja ya sudah, berarti range teman-teman adalah saat ini di 1950 sampai di 1938. Jika 1938 ataupun area rally base rally ini di break, maka support selanjutnya adalah di 1925 di sini ya. Jadi harap berhati-hati teman-teman yang ingin trading pada hari ini ya. Sekali lagi, NFP ini akan menjadi penentu, salah satu faktor penentu apakah nanti di tanggal 20 September The Fed akan menaikkan suku bunga lagi atau tidak ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAU-USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU-USD minggu depan. Bye-bye.